untuk saudaranya yang diberikan kekurangan gitu. Nah seharusnya kan bulan Ramadan itu melatih kita untuk peka gitu terhadap kesulitan orang lain, dan di hari kemenangan inilah kita eksekusi gitu hasil kita selama ini dididik selama 30 hari. Nah tetapi kalau itu nggak kita lakukan ya, di otak kita datang berkunjung ke rumah saudara yang kita pikir hanya makan doang, ya ini gue nggak ada apa ya kepekaan kita gitu yang timbul. Ya sama aja kita kayak bulan-bulan biasa aja gitu, hai doang. Ya kita kayak berkunjungnya ke rumah teman. Iya. Ya. Sama aja, nggak ada bedanya gitu. Benar. Nah ini Gung yang kita harus ubah gitu, cara pandang kita melihat hari kemenangan. Seharusnya hari kemenangan ini pola pikir kita tuh harus menjadi lebih dewasa, ya, harus berpikir jauh ke depan, ya, harus lebih mau memikirkan sesama. Jadi lebihnya tuh banyak gitu. Iya. Tetapi semuanya ke arah yang positif. Bukannya pas hari kemenangan kita jauh lebih pelit gitu kan. Akibat nanti kalau gue bagi-bagi uang gue habis dong. Keluarga gue gimana nih gitu kan. Jadi masih yang dipikirkan diri kita sendiri lagi gitu. Ini nggak ada perubahan dong kemarin itu ya. Ketika Ramadan 30 hari itu gitu kan. Ya kan biasanya misalnya nih sebelum bulan Ramadan, sebelum hari kemenangan ada yang namanya pembagian THR. Ya. Wah itu pembagian THR itu kita keep sendiri gitu. Buat beli baju baru, ya kan, buat renovasi rumah misalnya. Terus belum lagi beli mobil baru, buat berkunjung misalnya ke kampung halaman. Kalau niatnya sampai salah gitu ya, kita berkunjung gitu ke kampung halaman buat pamer mobil baru. Nah itu. Nah ini menjadi masalah gitu. Kok bisa begitu ya niatnya? Akhirnya ya nggak ada sesuatu hal yang baru di dalam diri kita. Iya, masih sama aja. Jadi gitu. Harus ada perbaikan sikap nih Mbak. Benar. Sikap-sikap itu kayak misalnya yang tadinya pelit jadi nggak pelit, gitu. Yang tadinya misalnya tukang marah-marah jadi minimal penyabar lah gitu. Iya. Itu dijadikan momentum hari kemenangan. Benar. Seharusnya kan selama bulan Ramadan ini 30 hari ya, yang saya juga ya alhamdulillah, kalau dulu sih saya awalnya puasa setengahnya kagak, tengahnya enggak, pas hari sebelum hari kemenangan puasa lagi. Ya enak kan. Benar. Ya, gitu, itu kan tujuannya ya namanya juga ini ya, masih remaja gitu. Ya, ntar kalau nggak puasa gue nggak dapet THR. Iya. Ya. Atau misalnya kita disuruh cacap untuk biar dapet THR. Benar. Nah itu kan pola pikir waktu saya masih anak-anak lah. Iya. Tapi kalau kita sudah dewasa, ya, terus pola pikir yang masih anak-anak ini kita pertahankan, ya bagaimana gitu? Kehidupan kita berubah ke arah yang lebih baik, Bung. Betul. Karena merubah kebiasaan, jujur aja itu nggak mudah gitu. 30 hari itu ya memang udah di reset, bukan sama ini aja ya, perintah agama aja, tapi sudah di reset sama orang-orang gitu ya, bahwa ingin merubah suatu kebiasaan itu butuh waktu minimal 30 hari. Ada risetnya juga. Ada risetnya, jadi nggak asal-asalan gitu. Ya nggak mungkin dong, misalnya Tuhan memerintahkan sesuatu yang baik tanpa memiliki dampak yang baik juga. Iya betul. Pasti ada sesuatu di balik itu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala saja, Bu. Iya benar. Pasti ada hal yang baik yang akan kita dapatkan buat kehidupan kita sendiri. Ya sama aja kan, banyak orang sholat tapi dia nggak sadar gitu mengenai sholatnya. Jadi sholat itu kayak gerakan senam aja. Iya. Nah, kita yang hanya di dalam otak kita yang kita harapkan pahala saja gitu. Yang penting udah menyelesaikan sholat aja dapat pahala. Benar. Gitu aja. Karena kan sholat ini esensinya apa coba?
Iya, untuk perbaikan diri harusnya ngobrol sama Tuhan kita gitu kan. Jadi kita ingat bahwa kita ini punya Tuhan gitu. Tapi kalau sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nah ini menjadi masalah, Bung. Jadi nggak ada sifat-sifat baik yang kita miliki setelah sholat. Begitupun juga setelah bulan Ramadan. Nah di hari kemenangan ini kan seharusnya sifat-sifat baik kita makin bertambah gitu. Kan sebelumnya kita rada pelit, ya kita mulai sedikit dermawan. Yang penting ada perubahan lah. Ya, minimal gitu. Yang harus nggak usah drastis juga. 180 derajat juga. Itu kan biasanya perubahan yang 180 derajat itu kadang langsung hilang lagi biasanya. Benar, nggak lama. Itu kayak timbul tenggelam. Iya gitu. Malahan kalau perubahan yang kita rasakan itu bertahap ya, nah, jadi degradasinya itu pelan-pelan, itu malah lebih long lasting. Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa dikagetkan. Ya, manusia itu butuh suatu keadaan yang bertahap munculnya. Proses gitu. Benar. Ya kayak matahari kan ketika timbul bertahap ya. Iya. Langsung jadi siang bolong. Kaget gitu. Iya. Yang ada kalau misalnya fenomena alam selalu ini ya membuat kita terkaget-kaget. Yeah. Ini kehidupan mau jadi apa gitu. Yeah. Jadi malam tiba-tiba malam, siang tiba-tiba siang gitu. Nggak ada degradasinya. Manusia tuh nggak bisa dikagetin gitu, Bang. Nggak bisa. Kita kagetin gitu langsung gitu. Tumbuhan juga bakalan mati. Iya, harus ada rasionalnya. Benar. Karena kan mereka ini makhluk hidup juga gitu ya, sama kayak manusia gitu. Butuh perubahan yang bertahap, tapi konsisten. Betul. Nah, pertanyaannya konsistennya ini. Iya, itu yang harus pertahankan. Nah, makanya kan 30 hari lama ini ya kita melatih ke konsistenan kita gitu. Bukan hal yang lain. Nah, di hari kemenangan ini ya, kita bergembira gitu bahwa wah, ternyata selama ini gue bisa loh. Ya. Iya ya. Kalau dipikir-pikir ya. Benar. Gue bisa ya nahan hawa nafsu gitu. Benar. Wah, tetapi kan karena di pikiran kita ini ya bahwa Lebaran ini hanya tradisi gitu ya. Iya. Ya sudah. Baliklah. Apa yang sudah kita bangun selama 30 hari ini menguap begitu saja gitu. Nah, ini Bung, ya mudah-mudahan gitu ya di hari kemenangan di tahun ini gitu. Ada perubahan gitu di dalam kehidupan kita. Ya perubahannya itu ya nggak perlu sesuatu hal yang drastis gitu. Tetapi ada hal yang baik gitu yang terus kita pertahankan. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya di hari kemenangan ini, dan semuanya selamat untuk ya bergembira dengan keluarga juga, misalnya bersilaturahmi dan lain-lain gitu. Silakan semuanya manfaatkan momen Lebaran ini, momen kemerdekaan ini, tapi jangan lupa dengan esensinya. Baik, sampai jumpa di Biodik selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.